Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salam Alamsyah SPD, peserta Latsar CPNS Kabupaten Malinau tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang Agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI, khususnya di manajemen P3K yang dibimbing langsung oleh Bapak Abdurrahim SE, MAP selaku tutor. Oke sobat, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa aparatur sipil negara terdiri dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai negeri sipil. Jadi apa itu P3K? Jadi P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Oke, sahabat Latsar, perlu juga kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini diatur juga tentang manajemen dari P3K yang terdiri dari penetapan pegawai, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, bahkan diatur juga tentang pemutusan hubungan kerja dan perjanjian kerja serta perlindungan hukum terhadap P3K. Oke, sahabat Laksar, jadi perlu juga kita ketahui bahwa P3K ini merupakan aparatur sipil negara yang mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, persyaratannya eh, menjadi seorang P3K non guru di 2021 ini: satu, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Dua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 3, tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 4, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara RI, dan tidak menjadi anggota pengurus salah satu partai politik atau terlibat dengan politik praktis. Sedangkan syarat P3K guru tahun 2021 sendiri, yang pertama honorer THK 2 sesuai database THK 2 di BKN. Kemudian yang kedua, guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodi Kemendikbud. Kemudian yang ketiga, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodi Kemendikbud. Yang keempat, lulusan pendidikan profesi guru atau P3K yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Kewajiban dari P3K sendiri, yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, tanggung jawab, kejujuran, dan kesadaran. 3, menjaga persatuan dan kesatuan. 4, menaati ketentuan aturan perundang-undangan. 5, menunjukkan integritas keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kemudian keenam, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 7, melaksanakan kewajiban yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Dan terakhir, menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oke, sahabat Latsar, itulah tadi beberapa kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya tentang hak-hak yang didapatkan oleh seorang P3K. Nah, apakah sama dengan PNS? Iya, betul. Nah, cuma bedanya di masalah dana pensiun, tapi yang lainnya sama. Seperti misalnya gaji dan tunjangan setiap bulan, kemudian mendapatkan cuti, baik itu cuti tahunan, cuti melahirkan, dan cuti sebagainya. Kemudian mereka juga mendapatkan perlindungan jaminan hari tua, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum. Bahkan mereka juga bisa mengembangkan kompetensi. Nah, itu adalah hak dari seorang P3K. Sekian pemaparan dari saya tentang manajemen P3K. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmonis.